Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek tahap 2, yaitu buku besar. Nah, sebelum lanjut, kita flashback dulu ke Jurnal Umum PT Banyu Biru Abadi periode Januari 2005. Jurnal umum tersebut yang akan kita gunakan sebagai referensi dalam mengisi data-data pada buku besar yang akan kita kerjakan. Kita akan memindahkan atau memposting seluruh data-data yang ada pada jurnal umum ke buku besar. Langsung saja, mari kita masuk ke data yang pertama kita posting, yaitu kas. Kas pada tanggal 2 Januari 2005 berasal dari setoran modal awal yang masuk di debit sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo pada saat itu berjumlah 5 juta rupiah. Pada tanggal 3, kas digunakan sebagai pembayaran perlengkapan yang masuk ke kredit sebesar 150.000, sehingga saldo berkurang 150.000 menjadi 4.850.000. Pada tanggal 4, kas digunakan sebagai pembayaran peralatan yang masuk ke kredit sebesar Rp500.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp4.350.000. Pada tanggal 5, kas digunakan untuk membayar sewa tempat selama 1 tahun yang masuk ke kredit sebesar Rp600.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp3.750.000. Pada tanggal 8, kas digunakan untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon yang masuk ke kredit sebesar Rp125.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp3.625.000. Pada tanggal 10, kas berasal dari pendapatan jasa yang masuk di debit sebesar Rp1.500.000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp5.125.000. Pada tanggal 14, kas digunakan untuk membayar iklan yang masuk ke kredit sebesar Rp150.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp4.497.000. Masih dengan data kas, kita masuk ke tanggal 16 Januari. Kas digunakan untuk membayar beban asuransi yang masuk ke kredit sebesar Rp120.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp4.855.000. Pada tanggal 21, kas berasal dari pinjaman bank yang masuk ke debit sebesar Rp5 juta, sehingga saldo bertambah menjadi Rp9.855.000. Pada tanggal 25, kas diambil untuk keperluan pribadi yang masuk ke kredit sebesar Rp500.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp9.355.000. Pada tanggal 27, kas digunakan untuk membayar beban lain-lain yang masuk ke kredit sebesar Rp50.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp9.305.000. Pada tanggal 29, kas digunakan untuk membayar beban gaji yang masuk ke kredit sebesar Rp600.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp8.705.000. Pada tanggal 30, kas digunakan untuk membayar utang usaha yang masuk ke kredit sebesar Rp500.000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp8.205.000. Nah, di ujung saldonya kita tambahkan huruf D atau K yang menandai apakah saldo akhirnya bernilai debit atau kredit. Selanjutnya kita masuk ke data piutang. Pada tanggal 20 Januari, piutang berasal dari penagihan jasa yang difakturkan yang masuk di debit sebesar Rp2.500.000, sehingga saldo piutang sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya data perlengkapan. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan berbelanja perlengkapan yang masuk di debit sebesar Rp150.000, hingga saldo perlengkapan sebesar Rp150.000. Selanjutnya data iklan dibayar di muka. Pada tanggal 14 Januari, perusahaan melakukan pembayaran iklan yang masuk di debit sebesar Rp150.000, sehingga saldo iklan dibayar di muka sebesar Rp150.000.
Data selanjutnya sewa dibayar di muka. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membayar sewa tempat selama 1 tahun, yang masuk di debit sebesar Rp600.000, sehingga saldo sewa dibayar di muka sebesar Rp600.000. Selanjutnya, data peralatan. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan berbelanja peralatan, yang masuk di debit sebesar Rp4 juta, sehingga saldo peralatan sebesar Rp4 juta. Selanjutnya, data kendaraan. Pada tanggal 2 Januari, perusahaan menginvestasikan kendaraan sebagai modal yang masuk di debit sebesar Rp15 juta, sehingga saldo kendaraan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, data utang usaha. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan berbelanja peralatan secara kredit sebesar Rp3.500.000, sehingga saldo pada saat itu sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 30, perusahaan membayar utang peralatan yang masuk di debit sebesar Rp500.000, sehingga saldo berkurang 500 menjadi Rp3 juta. Selanjutnya, data utang bank. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan menerima pinjaman dari bank yang masuk di kredit sebesar Rp5 juta, sehingga saldo utang bank sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, data modal. Pada tanggal 2 Januari, perusahaan memasukkan investasi awal yang masuk di kredit sebesar Rp20 juta, sehingga saldo modal sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, data prive. Pada tanggal 25 Januari, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang masuk di debit sebesar Rp500.000, sehingga saldo prive sebesar Rp500.000. Selanjutnya, data pendapatan. Pada tanggal 10 Januari, pendapatan berasal dari pembayaran jasa dari pelanggan yang masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000, sehingga saldo pendapatan pada saat itu sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 20, pendapatan berasal dari penagihan jasa yang difakturkan yang masuk ke kredit sebesar Rp2.500.000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp4 juta. Selanjutnya, data beban asuransi. Pada tanggal 16 Januari, perusahaan membayar premi asuransi yang masuk di debit sebesar Rp120.000, sehingga saldo beban asuransi sebesar Rp120.000. Selanjutnya, data beban gaji. Pada tanggal 29 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan yang masuk di debit sebesar Rp600.000, sehingga saldo beban gaji sebesar Rp600.000. Selanjutnya, data beban lain-lain. Pada tanggal 27 Januari, perusahaan membayar biaya lain-lain yang masuk di debit sebesar Rp50.000, sehingga saldo beban lain-lain sebesar Rp50.000. Selanjutnya, data biaya listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan melakukan pembayaran listrik, air, dan telepon yang masuk di debit sebesar Rp125.000, sehingga saldo biaya listrik, air, dan telepon adalah Rp125.000. Itulah tadi presentasi tugas proyek tahap 2 buku besar dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.